Hey Samuania, kembali lagi bersama channel Dokil, si dongeng anak kecil. Kita ada dongeng baru lagi nih. Mari kita dengarkan. Namun jangan lupa subscribe ya. Di tepian sungai Cililin yang airnya selalu jernih, hiduplah dua sahabat karib yang tak terpisahkan. Yang pertama adalah seekor amfibi kecil berkulit hijau. Cerah, ia lincah melompat dan jago berenang. Kita sebut saja dia Koko. Sahabatnya adalah seekor reptil dengan sisik coklat tanah. Ia gesit berlari di atas beta-beta hangat dan matanya selalu waspada. Kita panggil dia Ciko. Koko si kodok dan Ciko si kadal punya janji persahabatan yang kuat. Mereka selalu mencari makanan bersama, bergandengan kaki di sepanjang bebatuan sungai, berbagi tawa, dan berbagi tugas. Koko akan menyelam ke air untuk mencari larva, sementara Ciko memanjat lumut dan ranting kering untuk mencari serangga kecil. Suatu hari, musim berganti menjadi kemarau panjang. Air sungai menyusut drastis, dan lumpur mulai mengering. Sumber makanan menjadi sangat sulit ditemukan. Hari demi hari berlalu. Perut Koko dan Ciko mulai keroncongan. Mereka mencari dari pagi hingga sore, namun hasilnya selalu mengecewakan. Koko, yang biasanya melompat riang, kini hanya duduk diam di atas batu. Ia melihat bayangannya di air yang dangkal. Tampak lebih kurus dari biasanya. Ciko menghampirinya, menyeret langkahnya dengan lesu. Tubuh coklatnya terlihat kusam. Tidak lagi secerah dulu. Koko, aku sudah memeriksa di bawah semua daun kering. Tidak ada satupun belalang hari ini, ujar Ciko dengan suara lemas. Ia berbaring di samping Koko, merasakan panasnya batu sungai yang kering. Koko hanya menghela napas panjang. Aku juga Ciko, bahkan di dasar air pun tidak ada ikan kecil yang berani muncul. Mungkin mereka semua bersembunyi lebih dalam. Mungkin kita harus istirahat, jawab Koko. Matanya yang besar terlihat sendu. Mereka saling memandang, memahami keputusasaan yang sama. Malam itu, mereka meringkuk di bawah akar pohon besar yang menjorok ke sungai, menahan lapar yang menggigit. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya karena perut mereka yang kosong. Ciko menghela napas lagi, suaranya nyaris tak terdengar. Andai saja ada makanan, satu saja, aku janji tidak akan memakannya sendirian, Koko. Koko menoleh, tersenyum tipis di tengah kegelapan. Cahaya bulan yang samar-samar menyinari wajah sahabatnya. Aku tahu, Ciko, kita adalah sahabat setia. Kita sudah berjanji, kelaparan pun harus kita tanggung bersama. Apapun yang terjadi, kita hadapi berdua. Janji itu terasa hangat. Meski perut mereka tetap kosong, mereka pun tertidur, berharap esok hari membawa keberuntungan. Pagi berikutnya, meskipun lemas, mereka bertekad untuk mencari lagi. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan menyerah pada keadaan. Ciko memutuskan untuk nekat memanjat tebing berbatu yang curam, sebuah tempat yang jarang ia datangi karena berbahaya dan licin. Tapi ia berpikir, mungkin di tempat yang sulit dijangkau, masih ada sisa makanan yang belum ditemukan. Dengan sisa tenaganya, ia mencengkeramkan cakarnya ke bebatuan, memanjat perlahan, tapi pasti. Keringat membasahi sisiknya. Ia hampir terpeleset beberapa kali. Namun pikiran tentang sahabatnya yang kelaparan memberinya kekuatan. Setelah bersusah payah, ia akhirnya sampai di sebuah celah batu yang terlindung dari matahari. Di sana, ia melihat sesuatu yang berkilauan. Oh, lihat ini, seru Ciko gembira. Suaranya menggema di tebing yang sunyi. Ia menemukan sebuah ulat gemuk yang sangat besar, berkilau kehijauan. Cukup untuk mengenyangkan seekor kadal dewasa. Ini adalah penemuan terbesar mereka selama musim kemarau. Hatinya melonjak gembira. Tanpa berpikir dua kali, Ciko turun dengan hati-hati. Ia tidak mau mengambil risiko menjatuhkan harta karunnya. Ia menggigit ulat itu dengan lembut di bagian tengahnya.
Lalu ia berlari secepat mungkin kembali ke tempat Koko menunggu. Dari jauh, ia melihat Koko sedang tertidur lelap di atas batu. Mungkin karena terlalu lelah dan lapar untuk terjaga. Chico mempercepat langkahnya, tidak sabar untuk berbagi kabar gembira. Koko, Koko, bangun! Bisik Chico sambil menyenggol tubuh Koko dengan lembut menggunakan ekornya yang panjang. Lihat apa yang aku temukan. Koko membuka matanya perlahan. Pandangannya yang kabur langsung menjadi jernih saat melihat ulat gemuk di hadapannya. Matanya langsung berbinar, dan perutnya langsung meronta meminta makanan. Instingnya mengambil alih, ia hampir saja melompat dan melahap ulat itu seluruhnya. Namun, ia berhenti. Ia melihat Chico, sahabatnya, menatapnya sambil tersenyum tulus. Wajah Chico tampak lelah, namun matanya penuh kebahagiaan. Chico, kamu tidak memakannya? Tanya Koko dengan heran. Ia tahu betul betapa laparnya Chico. Tentu saja aku belum memakannya, jawab Chico sambil tertawa kecil. Bagaimana mungkin aku makan enak sendirian saat sahabatku sedang kelaparan? Kita harus membaginya. Aku akan makan bagian ini, dan kamu makan bagian ini. Chico dengan hati-hati membagi ulat itu menjadi 2 bagian yang sama besar, lalu mendorong satu bagian ke arah Koko. Koko merasa sangat terharu. Air mata menggenang di sudut matanya. Ulat itu adalah makanan yang sangat didambakan, penyelamat hidup mereka, dan Chico rela membaginya, meskipun Chico sendiri hampir pingsan karena lapar. Inilah arti persahabatan yang sesungguhnya. Mereka berdua pun menyantap makanan itu dengan penuh syukur. Setiap gigitan terasa sangat nikmat. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena dimakan bersama sahabat sejati. Setelah kenyang, tubuh mereka terasa segar kembali, energi mereka pulih, dan semangat hidup mereka berkobar lagi. Mereka tahu bahwa meskipun hidup di tengah kesulitan, selama mereka memiliki kesetiaan dan mau berbagi, mereka tidak akan pernah benar-benar sendiri atau merasa kalah. Sejak hari itu, persahabatan Koko si Kodok dan Chico si Kadal menjadi legenda di sepanjang Sungai Cililin. Kisah mereka diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan semua yang mendengarnya bahwa harta yang paling berharga bukanlah makanan yang ditemukan, melainkan hati yang tulus dan kesediaan untuk selalu berbagi dalam suka dan duka. Terima kasih sudah menonton kisah persahabatan Koko dan Chico. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.